Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua mahasiswa ekstensi X5B yang kami cintai. Selamat malam juga untuk dosen kami Ibu Dewi Purwaningsi selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan kami yang beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri Nanda Divya Wahyuni dengan NPM 2020015001116, Sutaji dengan NPM 2020015001178, Anggita Sujiarti dengan NPM 2020015000152, Nanda Ayu M dengan NPM 2020015000161, yang terakhir Widya Rahmasari dengan NPM 2020015000176. Saya akan menjelaskan definisi tentang kreativitas. Menurut Drevdal dalam Hurlok mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Ia mungkin dapat membentuk produk seni, kesusastraan, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis. Lalu dalam pengertian yang lain, Rhodes dalam Munandar menyatakan bahwa definisi kreativitas dapat ditinjau dari 4 aspek atau biasa disebut dengan istilah 4P of creativity. Yang pertama, person. Person ini tindakan kreativitas muncul dari keunikan seseorang. Lalu ada proses. Proses ini langkah-langkah proses kreativitas, yaitu berupa persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Lalu ada press. Press ini faktor press atau dorongan, baik dorongan internal berupa keinginan untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif. Lalu ada produk. Produk kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari kreativitas menurut Karl Mustakis. Yang pertama, memiliki disiplin yang tinggi, memiliki kemandirian yang tinggi, sering menentang otoritas, memiliki rasa humor, mampu menentukan tekanan terhadap kelompok, lebih mampu menyesuaikan diri, senang berpetualang, toleran terhadap ambiguitas, kurang toleran terhadap hal-hal yang membosankan, menyukai hal-hal yang kompleks, memiliki memori dan ekstensi yang baik, memiliki wawasan yang luas, mampu berpikir periodik, sintensif terhadap lingkungan, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan yang terakhir, memiliki peran estetika yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah tentang definisi inovasi. Inovasi adalah suatu alat, hal, atau gagasan yang baru di mana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, di mana dengan terciptanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seseorang yang selalu berinovasi maka dapat dikatakan seorang yang inovatif. Orang yang melakukan inovasi disebut inovator. Dalam era globalisasi ini, seorang wirausahawan dituntut agar bisa terus berinovasi, menghadirkan hal yang baru, yang unik, yang lebih efisien, dan lebih baik dari produk dan jasa sebelumnya. Seorang wirausahawan yang dapat terus melakukan inovasi dalam usahanya, maka dapat mempertahankan usahanya hingga dalam umur yang panjang. Pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru
atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Menurut Everett M. Rogers tahun 1983 mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya, karakteristik inovasi. Cepat atau lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik itu sendiri. Menurut Everett M. Rogers tahun 1993 mengemukakan bahwa karakteristik inovasi yang dapat dipengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi sebagai berikut. Nah, pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau pemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor sosial atau bisa disebut gengsi. Lalu kesenangan, kepuasan atau karena mempunyai komponen yang sangat penting dan makin menguntungkan bagi penerima semakin cepat tersebarnya inovasi. Lalu compatible ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai value, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut. Maka, tentu saja penyebaran inovasi tersebut makin terhambat. Seperti itu. Lalu, kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Jadi, suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan, inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan terlambat proses penyebarannya. Misalnya, masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit melalui kuman, lalu diberitahu oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum, karena air yang tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut. Nah, tentu saja ajakan itu sukar diterima oleh masyarakat, dan makin mudah dimengerti suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, trialabilitas. Trialabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Nah, suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Misalnya, penyebar luasan penggunaan bibit unggul padi GoGo akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya sendiri. Lalu yang terakhir dapat diamati atau observability ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Jadi suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan semakin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Misalnya penyebar luasan bibit unggul padi, karena petani dengan mudah melihat hasilnya yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan untuk menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan. Tetapi mengajak petani yang buta huruf untuk mau belajar membaca dan menulis tidak dapat segera dibuktikan, karena
para petani sukar untuk melihat hasil yang nyata menguntungkan setelah orang tidak buta huruf lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu hubungan kreativitas dan inovasi. Seorang wirausahawan dalam berbisnis harus berlandaskan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Kedua sifat tersebut dapat membuat bisnis perusahaan mencapai kesuksesan. Inovasi dan kreativitas berhubungan sangat erat. Kreativitas adalah berpikir sungguh-sungguh untuk menghasilkan ide-ide baru untuk menghasilkan keuntungan. Nah, sedangkan kalau inovasi itu merupakan proses mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang menguntungkan. Jadi, proses berkreasi akan menghasilkan awal mula inovasi. Awal mula inovasi itu bagaikan benih yang harus dipelihara hingga tumbuh dan menghasilkan buah keuntungan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi malam hari ini adalah wirausaha adalah kegiatan seseorang yang berani mengambil risiko serta membaca peluang yang ada di sekitarnya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan wirausahawan atau pengusaha. Antara kreatif dan inovatif biasanya memiliki keterkaitan dan biasanya pula dimiliki oleh orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan dan pengendalian kreativitas dan inovatif dalam diri kita. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak presentasi kami malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi. Mohon maaf bila ada salah atau kurang dari penyampaian materi kami. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.